rumusan yang ada di dalam pembukaan di alinea keempat itu, yaitu rumusan sila-sila Pancasila. Itulah yang sering disebut dengan Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter yang disusun 9 orang, yang ditandatangani, yang disetujui, yang dibawa nanti pada sidang berikutnya pada tanggal 10 sampai 17 Juli pada sidang untuk mengesahkan yang namanya hasil panitia kecil itu. Nah, saudara-saudara, terjadi kesepakatan, akhirnya ada titik temu. Kalau Pak Nasir menyatakan kalimatus syawa, yaitu titik temu, titik kompromi, gentle agreement. Bung Karno juga menyatakan, ini ada perjanjian luhur, inilah kesepakatan yang kita setujui pada saat inilah yang kita dapat hasilkan pada waktu itu. Bung Karno bahkan justru membela mati-matian yang disebut Piagam Jakarta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matra 64, pemirsa Bicara Bincang Cara Ahmad Yani, pemirsa TV Masumi, pemirsa Papole, pemirsa Member Bebas, dan jejaring-jejaring yang lainnya, kawan-kawan TV One, Bang Dul, dan seluruh jejaring kita yang ada dari Sabang sampai Maroke. Ketemu lagi kita pada kali ini membicarakan hal yang cukup fundamental, membicarakan hal yang cukup mendasar, yaitu tentang hari lahirnya Pancasila. Saudara-saudara, sama-sama kita ketahui Presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo, telah mengeluarkan keputusan Presiden, yaitu pada tanggal 1 Juni 2016, sekarang 2025, berarti berapa tahun? 9 tahun yang lalu, yaitu menyatakan tentang hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Ini memang menimbulkan perdebatan. Ini memang menimbulkan perbedaan pandangan. Tentu paling tidak dengan saya dan beberapa teman. Saya menyatakan bahwa tanggal 1 Juni tidak tepat kalau kita mau menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila. Tapi kalau kita mau menyatakan secara jujur, berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan dokumen historis yang ada, baik yang terdapat di dalam yang namanya Sejarah Nasional Indonesia, maupun di perpustakaan-perpustakaan manapun, baik di Indonesia maupun di Belanda, di Leiden dan sebagainya, memang 1 Juni itu bukan hari kesepakatan kita tentang Pancasila tersebut. Bahwa sama-sama kita ketahui menjelang kemerdekaan, pada zaman itu dibentuk panitia Badan Penyelidikan Usaha-usaha, Badan BPUPKI, Badan Penyelidikan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan, belum ada I-nya pada waktu itu, bersidang, yaitu mulai dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni. Anggota BPUPK ini tidak 1 orang, tidak 2 orang, tidak 3 orang, tidak 10 orang, tapi jumlahnya cukup banyak. Berjumlah anggotanya 60 orang, pimpinan 2 orang, ditambah anggota tambahan 6 orang, artinya 68 orang. Dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Juni itu yang berpidato tidak hanya 3-4 orang, yang berpidato itu lebih dari 30 orang. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, the founding parent kita yang mendesain negara ini, semuanya bicara, mengajukan argumentasi, mengajukan gagasan, mulai dari dasar negara, bentuk negara, lambang, teritorial, dan lain sebagainya, bentuk pemerintahan, banyak sekali. Tentang ekonomi, tentang hukum, tentang asasi manusia, banyak sekali. Itulah semuanya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Puncak pidato itu memang pada tanggal 1 Juni. Tak kala Bung Karno mengemukakan pidatonya yang panjang lebar, di dalam pidatonya itu mengintisarikan, menyebut, yaitu dengan sila-sila. Yaitulah yang disebut dengan Pancasila tersebut.
walaupun urutannya berbeda dengan apa yang dipidatokan oleh Bung Karno, apa yang dipidatokan oleh Profesor Supomo, apa yang dipidatokan oleh Muhammad Yamin, apa yang dipidatokan oleh Ki Bagus Hadikusumo, apa yang dipidatokan oleh Sanusi, apa yang dipidatokan oleh Agus Salim, apa yang dipidatokan oleh Kahar Muzakir, Abi Kusna, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, memang, ya kan, itulah yang akhirnya karena berbeda pandangan, Bung Karno, ya kan, mengusulkan, merombak, kan habis biasa pada waktu itu, merombak tim 8, ya kan, yang tim 8 tidak dianggap proporsional, tidak representasi mewakili umat Islam secara keseluruhan, maka dirubah menjadi tim 9. Tim 9 inilah yang berjumlah panitia kecil atau panitia 9 yang diberikan amanah untuk menyusun naskah proklamasi dan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Tim inilah yang berapat, tim inilah yang mengadu argumentasi, menampung seluruh aspirasi yang ada terhadap dua pokok persoalan atau dua isu utama tentang dasar negara. Dasar negara kebangsaan dan dasar negara Islam. Inilah yang terjadi perdebatan yang panjang. Tapi kita menyukuri dalam perdebatan, tukar-tukar pikiran, silaturahmi ide dan gagasan, akhirnya sampai ke titik kompromi. Apa titik kompromi? Itulah yaitu rumusan yang ada di dalam pembukaan di alinea keempat itu, yaitu rumusan sila-sila Pancasila. Itulah yang sering disebut dengan Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter yang disusun 9 orang, yang ditandatangani, yang disetujui, yang dibawa ke nanti pada sidang berikutnya pada tanggal 10 sampai 17 Juli pada sidang untuk mengesahkan yang namanya hasil panitia kecil itu. Nah, saudara-saudara, terjadi kesepakatan, akhirnya ada titik temu. Kalau Pak Nasir menyatakan kalimatus syawa, itu titik temu, titik kompromi, gentle agreement. Bung Karno juga menyatakan ini ada perjanjian luhur, inilah kesepakatan yang kita setujui pada saat inilah yang kita dapat hasilkan pada waktu itu. Bung Karno bahkan justru membela mati-matian yang disebut Piagam Jakarta ini. Tanggal 22 Juni, ya kan? Tanggal 22 Juni disahkan pada Juli, 17 Juli, dan itulah yang berlaku sampai kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Memang pada tanggal 17 sore ada sekelompok orang yang misteri sampai saat ini menyatakan putusan dari Laksmana Maeda, walaupun ini menurut Bang Ridwan Saidi adalah tidak validitasnya diragukan. Justru adalah mahasiswa yang di perapatan itu yang ketemu dengan Muhammad Atta yang mencoba menggugat kembali yang namanya 7 anak kalimat di dalam sila-sila yang ada di alinea keempat tersebut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, pada tanggal 18 Agustus itulah disampaikan, rapatnya tidak lama, 2 jam, tapi sayangnya tidak ketemu dengan tokoh perumus 4 orang tersebut yang dari Islam, Haji Agus Salim, Wahid Asim, Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. Tidak ketemu. Ketemu dengan Ki Bagus Hadikusumo. Ki Agus Hadikusumo menolak pencoretan itu karena itu adalah hasil musyawarah, hasil kesepakatan, hasil gentle agreement. Tapi karena kita baru menaikkan atas bujukan Mr. Kasman, Tengku Hasan, dan lain-lain sebagainya, akhirnya Ki Bagus Hadikusumo menerima. Itulah yang terjadi akhirnya pada tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar kita disahkan. Disitulah nilai-nilai atau sila-sila Pancasila itu ada. Artinya kalau kita mau jujur, kita berbangsa tanggal 22 tadi sebagai Piagam Jakarta, tapi sebagai negara Republik Indonesia, maka Pancasila sebagaimana dimaksud itu disahkan pada tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 1 Juni. Apalagi kalau kita mau tarik lagi nanti pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Oleh karenanya, saudara-saudara, kalau kita lihat dari kepres tersebut, ya ini tidak ada konsideran yuridisnya. Kepres ini dibuat, saya sudah baca, tidak ada konsideran yuridis, tidak ada merujuk undang-undangnya atau merujuk TAP MPR, tidak ada. Ini hanya menceritakan konsideran menimbang ini adalah peristiwa yang terjadi adalah dalam konteks perundang-undang disebut unsur sosiologisnya, azas sosiologisnya. Belum kita temukan azas yang namanya azas yuridis tadi. Bahwa oleh karena itu menurut saya ini perlu diperdebatkan. Nah, langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan, saya kira, karena ini berupa kepres yang kita tidak lihat, ini repres ini adalah ini bentuknya, jelas kepres ini adalah, ini tidak juga bisa dikatakan regling, ini basicing, ya bisa,
kita yang namanya, tapi bisa juga dikategorikan wrangling. Kalau wrangling kita bisa judicial review ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita lagi mempersiapkan, Mas Sumi, kawan-kawan lain, bukan kita anti Pancasila, tidak. Karena sebagaimana dikemukakan Saifuddin Ansari, Haji Agus Salim, Ki Bagus Adikusumo, Pancasila ini akan tumbuh subur dalam pelukan Islam. Karena persenyawaannya itu adalah dia betul kompatibel. Karena nilai-nilai Islam, nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai Islam, atau nilai-nilai sebagian dari nilai-nilai Islam itu tercerminkan dalam butir-butir atau sila-sila Pancasila tersebut. Oleh karena itu, saudara, kita tidak dalam konteks itu. Kita dalam konteks hanya ingin meluruskan sejarah bahwa tidak tepat menyatakan hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni. Kita mau menyatakan hari lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.